Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami di sini akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami terkait penugasan video kompilasi tentang tradisi, adat, dan budaya Muslim di Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke topik pembahasan. Selamat menyaksikan. Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pengikut paling banyak di dunia. Meskipun memiliki banyak pengikut, orang Islam tidak tersebar secara merata di seluruh dunia, tetapi hanya di beberapa negara saja. Muslim merupakan sebutan untuk seseorang yang memeluk agama Islam. Agama Islam diciptakan di Mekah yang berada di Arab Saudi, di mana berkembang pada abad ke-7 Masehi, yang perkembangannya menyebar hingga ke Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia. Sekitar 1,9 miliar orang yang memeluk agama Islam. Bahkan beberapa negara, bahkan hampir 50% penduduknya beragama Islam. Saat ini, terdapat 50 negara mayoritas Muslim di dunia. Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 231 juta penduduk dan suatu saat akan bertambah lagi. Berdasarkan dari laporan The Royal Islamic Study Center atau MABDA yang berjudul The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah di kota Mekah. Perayaan Maulid Nabi dinilai sebagai momen untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Indonesia sebagai negara mayoritas masyarakatnya penganut agama Islam, tentu memiliki beragam perayaan Maulid Nabi yang berbeda dan memiliki keistimewaannya masing-masing. Beberapa perayaan tersebut antara lain adalah Sekaten dan Grebek di Yogyakarta, Maulid Adat Bayan di Lombok, serta tradisi Walimah di Gorontalo. Yang pertama ada Sekaten dan Grebek di Yogyakarta. Sekaten adalah prosesi adat sebagai simbol sedekah dari pihak Keraton Yogyakarta kepada masyarakat berupa gunungan. Upacara Sekaten pada hakikatnya adalah suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Pada mulanya, upacara tersebut diselenggarakan tiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu, berwujud selamatan atau sesaji untuk arwah para leluhur. Namun, dalam perkembangannya, upacara Sekaten digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui kegiatan kesenian gamelan. Penyebar luasan agama Islam menggunakan media berupa kesenian gamelan dilakukan karena masyarakat saat itu menggemari kesenian Jawa dengan gamelannya. Sehingga, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lagi dengan kesenian rebana, melainkan dengan kesenian gamelan. Maulid Adat Bayan. Maulid Adat Bayan adalah sebuah kegiatan adat terkait maulid yang berasal dari Lombok atau biasa disebut Maulid Adat Bayan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan masyarakat adat Bayan sebagai bentuk penghormatan terhadap Rasulullah. Tradisi Maulid Adat Bayan merupakan agenda tahunan dari masyarakat Bayan, Lombok Utara untuk terus melestarikan nilai khas adat setiap setempat. Terdapat perhitungan tersendiri terkait perayaan Maulid di Lombok yang disebut syariat atau syariat. Proses Maulid adat dilaksanakan 2 hari setelah ketetapan kalender Islam. Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya dimulai pada tanggal 14 hingga 15 Rabiul Awal. Tradisi ini berlangsung selama 2 hari. Pertama adalah persiapan bahan makanan dan piranti upacara lain yang disebut kayu aik. Hari kedua diisi dengan doa dan makanan bersama yang dipusatkan di Masjid Kuno Bayan. Para pelaksana terdiri dari warga Desa Loloan, Desa Anyar, Desa Sukandana, Desa Sanoru, Kerangbajo, dan Desa Bayan.
Semua desa tersebut merupakan kesatuan wilayah adat yang disebut komunikasi wilayah adat Bayan. Tradisi Walima. Tradisi Walima adalah sebuah tradisi perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan turun-temurun sejak kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Gorontalo. Diperkirakan tradisi ini mulai ada di Gorontalo sekitar abad ke-17. Tradisi walima akan dimulai dengan didahului oleh lantunan dikili atau tradisi lisan zikir masyarakat Gorontalo yang dilakukan di masjid-masjid. Setiap masjid-masjid di seluruh pelosok Gorontalo diramaikan oleh lantunan zikir yang dilakukan bersama-sama oleh warga. Sementara di rumah-rumah setiap keluarga juga biasanya telah membuat berbagai makanan atau kudapan tradisional khas Gorontalo. Kudapan tradisional yang dibuat untuk perayaan walima biasanya berupa kolombengi, curuti, bulu deli, wapili, dan pisangi. Setelah itu, kudapan akan dibungkus satu persatu dengan plastik untuk kemudian disusun di dalam sebuah tolangka. Tolangka adalah sebuah wadah atau tempat menata berbagai jenis kue dan makanan lain dengan jumlah banyak yang kemudian dibawa ke masjid. Wadah tersebut membentuk bujur sangkar menyerupai kaki meja dan di bawahnya ada lantai tempat meletakkan toyopo yang terbuat dari bambu dibelah kecil-kecil atau tolo tahu. Kemudian dihiasi dengan bendera warna-warni serta tulisan-tulisan yang artinya berhubungan erat dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya tolangga ini masing-masing berbeda bentuknya sesuai dengan selera saat ini dengan kreativitas masyarakat. Tolangga dibuat dengan berbagai model, ada yang berbentuk perahu, pesawat, menara, bahkan ada tolangga yang tidak diantar ke masjid saking besarnya. Umumnya masyarakat menaruh kue dan berbagai jenis makanan di dalam tolangga. Ada juga yang memang membuat tolangga dengan mengisinya dengan berbagai makanan ringan. Makanan ini tuh nantinya akan didoakan dan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat yang datang ke masjid. Dari 3 perayaan yang dijabarkan tadi, dapat dinilai bahwa Indonesia memiliki keragaman yang unik di masing-masing daerah dalam merayakan Maulid Nabi. Tetapi, perayaan-perayaan yang dilakukan setiap daerah sama-sama meriah dan berlangsung dengan hikmat tanpa menepikan tujuan utama perayaan tersebut diadakan. Perayaan-perayaan Maulid tersebut juga dapat menyatukan masyarakat dari daerahnya masing-masing dan bahkan dari seluruh Indonesia untuk bekerja sama serta gotong royong dalam mensukseskan acaranya. Sekian yang dapat kami tampilkan, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila kesalahan ucapan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.